pagi sahabat HMP, kembali lagi bersama Dini dan Nina, di acara HMP Pod Show. podcast dan talk show. Halo Kak Nina, gimana nih kabarnya? Hai Kak, kabar baik nih. Kak Dini gimana kabarnya? Kuliah aman nggak Kak? Kabar baik sih Kak, kuliah tetap aman, tapi mentalnya lelah deh Kak rasanya. Walah, iya sih Kak. Terus juga kan emang selain kesehatan fisik, harus dijaga juga kesehatan mentalnya loh Kak. Iya bener banget Kak Nina, setuju itu. Sebenarnya kesehatan mental itu juga sekarang lagi booming banget ya Kak Nina di sosial media ini. Iya Kak, kalau kita cari-cari ya, ternyata yang bermasalah di Indonesia itu juga tentang isu fenomena fatherless Kak. Tahu nggak Kak, di Indonesia itu nomor 3 loh Kak sedunia. Wah, juara tiga besar banget nih ya Kak Indonesia. Tapi fenomena fatherless sendiri itu apa sih Kak? Setahu aku sih, fatherless itu adalah hilangnya peran ayah di rumah, baik fisik maupun psikologisnya gitu. Jadi Indonesia termasuk negara dalam tanda kutip gitu ya, yang Hmm. paling yatim di dunia gitu. Dengan waktu ketemu anak dan ayahnya hanya 65 menit per hari, sejam lebih dikit Kak, gitu. Terus efeknya jadi banyak gitu. Udah banyak juga penelitiannya dari Hmm. kurang IQ sampai anaknya kurang bisa bersosialisasi. Wah, kalau kayak gitu bahaya juga ya Kak ya. Dan eh, ketidakhadiran seorang ayah tuh nggak berasa gitu loh. Mungkin karena budaya ayah itu yang selalu sibuk kerja dan ibu yang menjadi pengasuh utama gitu ya Kak ya kalau di Indonesia. Iya, nah itu dia Kak Dini. Nanti hari ini kita akan bahas tentang fenomena fatherless ini lebih lanjut. Jadi sahabat HMP juga pasti penasaran kan fenomena fatherless ini apa, terus mengapa, bagaimana, gimana 5W1H-nya gitu ya. Nanti kita akan bahas semuanya hari ini sebagai penduduk dan mahasiswa gitu ya. Kita harusnya gimana sih menanggapi hal ini? Aku juga penasaran banget nih Kak, hari ini kita itu juga sudah ada narasumber ya Kak ya yang ahli banget untuk membahas tentang fatherless ini gitu. Iya, betul Kak Din. Makanya pagi ini kita nggak hanya berdua Kak Dini, kita juga mengundang psikologi klinis yang sudah berpengalaman terutama dalam bidang parenting, inner child, tumbuh kembang anak, perkembangan anak, pas banget kan ya. Kita Iya. sambut nih sekarang Kak Nadia Felician Mahardika, MPT, psikolog. Yeay. Selamat pagi Kak Iya, Nadia. Kak. Halo, selamat pagi. Baik, Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Kak Nina sama Kak Dini apa kabarnya nih? Baik, 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 baik. Alhamdulillah baik juga Kak. Oh iya Kak Nadia, mungkin sebelum kita masuk ke inti diskusinya nih, boleh perkenalan dulu. Namanya siapa, pengalamannya Kakak itu gimana, terus mungkin Kakak juga mau cerita tentang keluarganya Kakak juga boleh. Oke, Dipersilakan Kak. oke. Perkenalkan, namaku Nadia, aku psikolog klinis, lulus dari Magister Profesi Psikolog Klinis Anak dan Remaja UI tahun 2020. Saat ini tinggal di Garut, praktek di beberapa biro, ada di ZR Psychology Consulting, di teman ibu itu offline, terus online-nya di Deep Small Talk sama di Arsanara. Saat ini tinggalnya di Garut karena ikut sama suami nih, suami kerja di RSUD, Dokter Slamet Garut. Aku punya seorang anak usianya insya Allah 1 tahun, nanti tanggal 14 Juni ini. Gitu. Mm-mm. Oke, kalau gitu Kak Dini sama Kak Nina juga boleh kali ya cerita perkenalan diri, background-nya kayak apa? Oke, boleh Kak. Mungkin dari aku dulu ya Kak. Hmm, Oke, Kak Nadia, perkenalkan, aku Dini dari program studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan. Kalau dulu pendidikan S1-nya dari rekam medis, sekarang domisilinya di Lamongan karena masih menunggu penempatan untuk kerja selanjutnya. Gitu. Oke, Kak Nina, kalau Kak Nina gimana Aku nih? Kalau aku dari program studi kesehatan masyarakat juga, tapi peminatannya promosi kesehatan. Jadi ya nggak jauh-jauh dari ngoceh ya kerjaannya Oke, gitu. Terus pendidikan S1-nya kedokteran di Universitas Sriwijaya Palembang. Salam kenal ya Kak Nadia. oke, salam kenal Kak Nina sama Kak Dini. salam kenal Kak. Oke. Oh iya Kak, Eh, aku nih udah dari tadi nih udah penasaran banget nih Kak. Sebenarnya fenomena fatherless itu dari sudut pandangnya psikolog kayak gimana sih Kak?
Oke, kalau kayak gitu aku sambil ini kali ya, sambil share screen terkait apa PowerPoint yang aku udah bikin. Boleh, Kak. Oke, udah kelihatan sama semuanya? Sudah, Kak. Kak. Oke, Mm-mm. kita bahas tentang fenomena fatherless ini ya. Eh pada dasarnya memang lagi banyak banget dibahas di mana-mana ya, gitu. Karena kemarin ada salah satu psikolog dari UGM bahas kalau katanya Indonesia ini adalah negara ketiga yang fatherless gitu. Memang pada dasarnya sekarang sebetulnya ilmu parenting tuh di mana-mana. Kita sering banget juga semakin sering lihat mungkin bapak-bapak kali ya di Instagram yang semakin terlibat sama parenting. Cuma ternyata kalau secara keseluruhan gitu mungkin orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang mungkin menengah ke bawah itu kayaknya masih masih kurang untuk tersentuh gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga mungkin segelintir orang gitu masih menganggap kalau keterlibatan ayah dalam parenting itu sesuatu yang aneh gitu. Jadi kenapa mungkin ini kita sampai dibilang jadi negara ketiga dengan fatherlessness yang tinggi gitu. Oke. Tadi apa sih fatherless itu? Tadi ya rendahnya peran ayah dalam pengasuhan baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, ini di Indonesia disebut sebagai negara ketiga. Sebenarnya mau dibilang ini apa? Apakah kalau fatherless itu harus secara fisik aja nggak ada? Nggak juga ya gitu. Kalau misalnya secara fisiknya sebenarnya dia ada, tapi secara psikologis dia kurang terlibat. Nah, itu tuh juga dianggapnya sebagai fatherless gitu. Nah, ini jadi tentu dalam pengasuhan tidak hanya secara fisik kita harus ada dekat sama anak gitu, tapi juga kita harus sering terlibat dalam pengasuhan gitu. Nah, ada beberapa alasan sih ya kenapa nih terjadi gitu. Di Indonesia masih banyak apa orang tua terutama bapak ayah nih yang kurang terlibat gitu. Pertama karena katanya budaya patriarki gitu. Patriarki itu seperti apa? Patriarki adalah memang budaya yang apa power itu terutamanya di bapak gitu. Kalau perempuan ngikut aja intinya kayak gitu ya, mungkin secara kasar. Nah, eh, bapak tuh dianggap sebagai orang yang atau breadwinner gitu. Dia cuma cuma tujuannya cuma cari nafkah aja, sementara pengasuhan semuanya ada di ibu gitu. Nah, ini budaya budaya patriarki di Indonesia masih kental nih gitu. Jadi apa bikin kenapa ayah ini masih aneh ketika harus terlibat dalam pengasuhan gitu. Ataupun kalau misalnya nggak aneh itu kayak sesuatu yang spesial gitu. Padahal sebenarnya itu biasa aja gitu. Oke, kemudian juga perceraian ini ya memang mungkin secara fisik juga udah jarang ketemu gitu ya. Misalnya kasusnya ke tangan ibu gitu, terus jadi jarang ketemu sama anaknya gitu. Kemudian juga kesibukan orang tua. Nah ini misalnya orang tuanya sama-sama kerja gitu. Terus atau misalnya mungkin ibunya jadi ibu rumah tangga, kerjanya nggak jarang keluar-keluar, tapi bapaknya dinas, tapi dinasnya lama gitu. Dinasnya lama nggak ketemu sama anaknya, terus ketika udah ketemu sama anaknya juga tidak berusaha membangun koneksi, menggantikan waktu-waktu yang hilang gitu. Itu juga bisa jadi penyebab fatherless gitu. Jadi kenapa kita bisa bilang fatherless juga karena ya tadi dinasnya lama nih gitu, jadi kayak asing sama bapaknya gitu. Terus ya ini rendahnya pendidikan dan pengetahuan mungkin sebenarnya ada aja gitu bapaknya tapi ya tidak terlibat karena nggak tahu mesti terlibat gitu. Terus kalaupun tahu kurang siap gitu. Jadi kurang siapnya kenapa ya memang ada yang namanya secara emosional, secara psikologis, secara apa ada komitmen untuk menjadi orang tua tuh luar biasa besar gitu. Jadi ketika memang apa ya bagaimanapun untuk jadi orang tua itu adalah pekerjaan yang sangat berat gitu sebenarnya. Jadi ketika itu mereka kurang siap, jadinya jadi kurang terlibat gitu. Padahal pengasuhan itu tidak dimaknai hanya misalnya urusan cari nafkah aja, cari materi aja gitu kan, terus biarin ibunya aja yang apa ngasuh secara langsung, padahal nggak gitu gitu. Peran ayah juga sangat dibutuhkan dalam fase tumbuh kembang seorang anak gitu. Gitu mungkin apa kenalan sama fatherless itu fenomenanya seperti apa di Indonesia gitu. Hmm, iya, iya, karena dia jelas banget sih jadi terbuka gitu otaknya. Iya.
Jadi kalau aku sama ini nganggapnya fatherless tuh benar-benar nggak ada bapaknya sih. Maksudnya berarti kalaupun ada tapi dia nggak terlibat sama aja, itu fatherless juga ya. Mm, Terus tapi kalau gitu karena dia kalau di Indonesia berarti yang nggak seimbang itu pembagian tugas di keluarganya ya. Kalau yang berdasarkan budaya tadi ya. Tadi kan paling awal tuh budaya patriarki ya, itu Mm-mm. pada dasarnya memang masih masih cukup kental di Indonesia gitu. Kalaupun misalnya di apa generasi sekarang mungkin sudah lebih punya banyak pendidikan yang lebih tinggi gitu, tapi budaya itu kan ada belief ya, ada sistem belief gitu. Jadi itu tuh diturunkan intergenerasional. Jadi agak susah untuk melawan itu. Meskipun misalnya kita sudah tahu, tapi ada belief tertentu kalau ya udah ibu di rumah saja, bapak cari kerja, cari uang, terus nanti pas pulang bapaknya juga ada belief tersebut gitu. Itu tuh mengakar gitu. Jadi agak susah untuk dilawan gitu. Meskipun kita tahu. Nah, makanya kenapa itu terjadi. Nah, memang pada dasarnya yang ideal tentunya sebenarnya diajarkan secara teori psikologi mungkin itu ya. eh, Ayah tuh tentu perlu berperan dalam pengasuhan gitu. Sebenarnya ini nggak secara nggak cuma berdasarkan teori psikologi ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar agama yang benar ya, menurut gue Islam juga mengajarkan kalau bapak pun harus terlibat gitu. Jadi nggak ada tuh patriarki dalam Islam gitu. Jadi makanya kenapa bapak tentunya seorang ayah tuh tentu perlu punya peran sendiri loh gitu. Mungkin misalnya ibu anak tuh belajar untuk kasih sayang, belajar untuk regulasi emosi yang baik gitu. Kalau bapak mungkin misalnya gimana sih, gimana bisa percaya diri, gimana dia bisa eh, apa punya interest yang banyak, gimana dia bisa punya performance yang baik di sekolah. Nah, hal seperti itu tentu perlu diajarkan sama bapak gitu. Hmm, iya ya, berarti kalau yang seimbang tuh misal misal ya, aku yang ngebayanginnya gitu. Kalau kan aku belum menikah ya Kak Nat ya, itu jadi kayak ya demi masa depan yang lebih baik ya. Jadi si suami ini harus gimana ya? Maksudnya apakah yang namanya pembagian tugas seimbang itu berarti dia juga harus terlibat dalam misalnya ganti popok yang kayak gitu, kayak bangun tiap malamnya, misalnya kalau misalnya baru punya baby kan gitu ya, suka babynya wow gitu kan kayak bangun Oke. terus gitu begadangan. Nah kalau sekarang sebenarnya apalagi di beberapa budaya ras gitu kan, kalau semacam mertuanya tahu nih anak lakinya kayak gitu ya, aduh heboh banget tuh pasti tuh kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. sebenar-benarnya harusnya gitu, harusnya memang si suami ini bisa melakukan apa yang biasanya dalam tanda kutip gitu ya, biasanya ya ibu yang mengerjakan gitu, istrinya yang mengerjakan yang kayak Oke. gitu Kak. Atau Ini Nina sama Didi ceritanya belum ini ya, berarti belum ada yang menikah nih. Ya, ya belum belum Kak. belum. Iya, iya. Mm-mm. Apalagi ya tadi betul juga ya, maksudnya kalau mertuanya tahu gimana lah gitu kan. Tadi makanya budaya patriarkinya tuh ngakar, dan kayak mungkin misalnya kitanya sendiri sudah merasa kalau ya ini ayah harus terlibat gitu, tapi gimana sih cara melawan budaya tersebut? Makanya kenapa eh, ini sistem belief yang mengakar dan secara intergenerasional akan terus menerus. Nah, seperti tadi Nina sebutkan, apakah harus terlibat dalam daily daily activitiesnya anak gitu ya, memang begitu gitu, begitulah jadi orang tua gitu. Nah, kita mungkin aku sedikit bahas juga parenting secara ideal secara keseluruhan ya gitu. Jadi intinya ada dua hal gitu yang perlu dilakukan sama orang tua. Dua hal yang sangat basic, mau pakai teori parenting apapun, dua hal ini kayaknya nggak pernah bisa lepas gitu. Satu, responsif, jadi orang tua itu merespon terhadap segala kebutuhannya anak melalui dukungan dan kasih sayang gitu. Kita nggak kalau seorang anak ini adalah seorang individu, adalah seorang entitas yang berbeda sama kita gitu. Jangan misalnya mikir kalau oh saya ibunya jadi pasti dia mirip sama aku loh, oh saya bapaknya pasti dia mirip sama aku lah, enggak gitu. Dia adalah seorang anak, punya interestnya sendiri, punya karakter sendiri. Mungkin misalnya mix antara ibu dan bapak, tapi kan jadi pribadi yang unik gitu. Jadi makanya kenapa perlu responsif gitu, karena setiap anak punya karakternya masing-masing, punya needs-nya masing-masing gitu. Kemudian ada tuntutan gitu, tuntutan ada pengawasan dan disiplin, anak itu jelas dan konsisten, nggak perlu marah-marah, yang penting jelas dan konsisten gitu. Nah, tadi apakah Bapak harus terlibat sehari-hari seperti itu gitu? Sebenarnya ketika memang seorang laki-laki
dia siap menjadi orang tua, tentunya sebetulnya dia dituntut untuk menjalankan peran sebagai ayah bahkan ketika masih dalam kandungan ya. Gitu. Dalam kandungan kayak apa sih? Eh ya, ibu yang sehat, ibu yang happy, bayinya juga sehat. Ya kan gitu. Jadi tentu perlu bikin misalnya pasangannya happy, perlu bikin misalnya oh ibunya kayaknya hari ini agak stres karena misalnya kerja gitu. Oke, misalnya perlu dipijitin kah, perlu dibeliin apakah gitu, bikin dia rileks, perlu misalnya apa buat suasananya menyenangkan, misalnya nyalain aromaterapi kah atau apa gitu. Nah, itu sudah membantu ibu untuk rileks, tentu dengan ibunya rileks, apa kerasa banget ketika misalnya kita lagi hamil, kita lagi rileks, bayi juga lebih rileks gitu. Kalau kita lagi deg-degan, kita stres, bayinya juga jadi lebih gelisah. Janinnya juga jadi lebih gelisah, itu kerasa sekali. Jadi dari mulai bayinya dikandung, terus juga mungkin ketika makin besar bayinya udah bisa diajak ngobrol gitu kan, itu udah bisa diajak stimulasi gitu, apa dikasih suara-suara, diajak ngobrol, terus ya dari apa di perut juga udah sering dielus-elus, dipegang gitu, karena kan bayi sering janin sering merespon gitu ya. Nah dari situ juga udah nunjukin kalau memang ini siap nih jadi ayah gitu, dia siap untuk terlibat gitu. Nah kemudian lahir gitu ya, lahir mungkin misalnya apa kalau jadi perempuan katanya secara natural kita punya mother instinct gitu ya, jadi kayaknya hal-hal seperti itu yang munden gitu ya, kita ganti popok, kita mandiin dan lain sebagainya itu jadi terampil aja gitu karena kita lebih eh, lebih feminim gitu. Nah mungkin kalau laki-laki dia mungkin harus lebih belajar gitu, tapi tentu nggak jadi kayak udah karena ini ibunya kayaknya lebih terampil biarin ibunya aja, nggak gitu ya gitu. Misalnya ibunya lelah nih gitu, ya udah dia yang gendong, dia yang ajak main gitu, itu sangat sangat apa sangat berperan loh gitu dalam tumbuh kembang anak gitu. Kebetulan nanti dia semakin dewasa gitu, semakin dewasa nanti misalnya eh, dia terlibat kalau anak main gitu ya, misalnya anaknya perempuan gitu, mungkin anaknya perempuan aneh kali ya, mainnya rumah-rumahan gitu, mainnya Barbie, mainnya boneka gitu, tapi ketika ayah terlibat, oh itu luar biasa koneksinya gitu, dan itu luar biasa pengaruh positifnya sama anak gitu. Apa nanti kita akan bahas lebih dalam kali ya gitu tentang kenapa sih harus seperti itu gitu, kenapa sih harus ada koneksi antara ayah dan anak gitu. Oke, nah aku lanjutkan dulu tentang ini ya, parenting secara ideal. Responsif, jadi ketika misalnya bapak sama ibunya tuh sama-sama responsif gitu ya, sama-sama responsifnya tinggi. Mereka hangat, mereka kasih dukungan, mereka sensitif terhadap kebutuhan anak tadi. Misalnya anak pertama sama anak kedua, kebutuhannya ternyata berbeda. Misalnya yang satu lebih senang dia apa? Yang satu misalnya lebih pede gitu ya, lebih berani, yang satu kayaknya lebih suka takut-takut, itu tentu perlakuan kita berbeda. Yang penting kita ngeh sama kebutuhan mereka masing-masing dan dukung aja gitu. Gitu. Terus sering kasih pujian gitu ya, sering hangat gitu, misalnya sering peluk, sering cium, kalaupun nggak gitu, misalnya sering kasih tadi ya pujian gitu, ih hebat gitu, atau kasih jempol gitu, ketika memang mereka memenuhi ekspektasi orang tua gitu. Yang rendah tuh seperti apa? Mereka misalnya sering kritik anak, sering mengabaikan anak, sering memberikan hukuman sama anak. Kemudian juga tuntutan nih, kalau tuntutannya tinggi, kita kasih kontrol dan monitoring terhadap perilaku anak. Nggak yang misalnya ketika udah agak gede itu kayak misalnya kita udah kasih handphone nih gitu. Kita kayak lost aja gitu, terserah dia mau apa, mau akses apa enggak gitu. Tetap kita kasih kontrol, tetap kita kasih monitoring gitu. Terus aturan dan tuntutan yang konsisten dan jelas. Kalau yang rendah ya tadi, misalnya nggak ada aturannya, nggak ada batasannya, terserah misalnya anaknya mau makan jam berapa, mau mandi jam berapa, mau les jam berapa gitu, jadi dibebasin. Nah, itu tentu jadi rendah dan kurang baik. Nah, idealnya seperti apa? Idealnya tetap responsif dan tuntutan yang tinggi, di mana aturannya konsisten, tapi ruang diskusinya tinggi. Jadi kita nggak pernah kasih aturan tanpa alasan yang nggak jelas gitu ya. Jadi maksudnya eh, kenapa harus kayak gitu? Misalnya mah atau apa gitu. Ya pokoknya kayak gitu, nggak kayak gitu. Tetap kita kasih kasih alasan kenapa sih seperti itu. Gitu. Terus gak judgmental, saling dengerin, saling hargain gitu. Ini parenting yang ideal. Nah, ketika misalnya gimana nih kalau misalnya cuma dilakukan sama ibunya gitu, nggak dilakuin sama bapaknya gitu. Oh ya itu ada yang namanya tadi bonding, ada yang namanya attachment. Ketika parenting cuma dilakukan secara bagus sama
secara baik sama satu pihak aja, sama ibunya aja, tapi sama bapaknya enggak gitu. Tentu ada kebutuhan yang sebetulnya tidak terpenuhi gitu di anak, karena tentu pada dasarnya anak tuh butuh kedua orang tuanya gitu. Jadi kalau nggak kepenuhin, tentu ada efek negatifnya gitu loh. Gitu mungkin kalau parenting yang memang dibutuhkan dari seorang ayah. Oke. Sangat jelas sekali sih Kak Nadia. Tapi sebenarnya itu untuk posisi ayah di rumah itu bukan berarti ayah itu harus ikut membersihkan rumah, terus ikut cuci piring, cuci baju kayak gitu ya Kak ya. Tapi lebih ke kasih sayang dari ayahnya itu yang diberikan ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya. Seperti itu ya Kak. Jadinya Sebenarnya sih itu kalau tadi ya harus cuci piring, harus apalagi beres-beres rumah gitu beres-beres ya. rumah. Pada dasarnya gini, ini kita ngomongin agak ngelebar sedikit sama marriage ya gitu ya, karena Ya. ini sesuatu yang sangat beririsan. Pada dasarnya marriage itu kan sesuatu yang it's a teamwork. Kalau misalnya hari ini kerjaan suaminya lagi terlalu banyak, misalnya dia lagi super stres, oke, misalnya istrinya nih yang lebih banyak beres-beres rumah gitu. Tapi kalau misalnya hari ini ternyata istrinya yang kerjaannya hari ini lagi super stres, misalnya anaknya hari ini tantrum lah, inilah gitu. Be a good dad, be a good husband, dan bantu tentunya gitu. Dan misalnya dia yang beresin beres nyuci piring lah, inilah itulah gitu. Kalau misalnya dua-duanya lagi capek gimana gitu. Sama-sama mengerti kalau ini rumah adalah tanggung jawab berdua. Jadi kalau memang rumahnya harus berantakan, anaknya lagi ribet banget, misalnya anaknya misalnya udah lebih dari satu gitu, terus udah gitu under two misalnya yang pada toddler semua, terus kayak ribet banget rumahnya gitu, terus dua-duanya kerja capek gitu misalnya. Tentu harus ini ya, maksudnya sama-sama paham tadi, ini rumah berdua kalau emang berantakan situasinya begini, udah terima aja dulu. It is what it is gitu. Jadi ini balik lagi ke patriarki tadi ya gitu. Seseorang ketika sudah punya partner hidup yang memang satu level gitu ya, suami istri tentu saling akan membantu, termasuk juga terkait dengan parenting, termasuk juga dalam pekerjaan rumah. Jadi it's a teamwork ketika dalam pekerjaan rumah maupun juga dalam parenting. Tadi misalnya, oh ya udah ini rumahnya agak berantakan nih, bapaknya yang ngajak main deh, ibunya yang cuci piring dulu gitu. Itu teamwork gitu. Gitu pula misalnya rumahnya agak berantakan, yaudah bapaknya yang nyapu deh, ibunya mandiin anaknya dulu gitu. Nah kayak gitu. Jadi maksudnya itu sesuatu yang sangat nggak bisa dipisahin, dan kayak ketika seorang ayah itu terlibat, tentu dia juga dia terlibat dalam sehari-hari, dia juga terlibat dalam main sama anak, dia juga terlibat dalam pekerjaan sehari-hari di rumah gitu. Berarti emang agak sedih sih ya kalau di Indonesia kan biasanya ibu-ibu nih yang biasanya curhat gitu ya, suka bilang, aduh kerja sendiri deh saya deh, pokoknya di rumah babak belur, kerja juga, ngerjain kerjaan rumah juga gitu. Curhatan mamaku juga ya, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi, tapi sebenarnya bukannya ada pembagian peran orang tua yang gimana gitu ya, tapi lebih ke kepekaan masing-masing pihak gitu ya, dari si suami, dari si istri untuk melihat situasi keluarganya itu sendiri, kayak gitu ya Kak. Harus peka dan harus saling berkomunikasi ya gitu. Benar. Misalnya memang kita lagi lelah, ya kita nggak bisa maksain diri terus kita jadi kesal sama pasangan, jangan gitu. Jadi memang kita lagi lelah, aduh kok lelah banget nih, misalnya si Ade tantrum terus hari ini gitu, kamu dong yang cuci piring gitu. Tahu misalnya bapaknya gitu ya, aku lagi capek banget tadi gitu, kamu dong yang ajak main, aku lipat-lipatin baju aja gitu. Jadi maksudnya jadi tentu harus saling komunikasi, bukan hanya tadi oh ya harus peka, harus saling tahu ya, pokoknya tiba-tiba harus baca pikiran aku, nggak bisa gitu. Tetap harus saling ngobrol gitu. Cuma memang punya parenting yang ideal, bapak dan ibu sama-sama berperan, itu tentu jauh dari patriarki gitu, karena jauh dari belief tersebut gitu. Tadi kan misalnya ibu-ibunya aja yang capek segala dikerjain sama ibunya gitu, ya itu tentu itu patriarki gitu. Itu jelas pokoknya bapaknya cari kerja aja gitu, cari uang aja gitu, ibunya ngerjain semua from A to Z gitu. Nah itu lelah sekali gitu, ya nggak kayak gitu tentu kalau
kita ngomongin parenting yang ideal. Dan sebenarnya sih kalau mau dibilang ya memang tadi ya Indonesia ini negara ketiga yang fatherless, tapi sebenarnya kalau kita buka-buka di Instagram ya, semakin banyak loh ayah yang terlibat gitu. Semakin ini awareness tentang peran ayah itu semakin besar gitu. Dan jadi memang mungkin kita ketinggalan gitu ya. Kita ketinggalan dibandingkan dengan negara lain gitu. Tapi kita progres untuk ke sana sih gitu. Sama ya seperti kita sekarang diskusi gitu kan. Itu kan nunjukin nih, ini awareness loh kalau nanti mungkin Kak Nina dan Kak Dini nih cari suami gitu. Siap gini dong, kalau harus siap jadi suami dan bapak yang siaga. Iya, Yang benar-benar. bisa diajakin teamwork ya, Kak. Iya dong. Berarti nambah dong screening satu lagi. Aduh. Jadi Kak Dini udah mau cepet-cepet punya anak belum Kak Dini? Pengen cepet-cepet menerapkan ilmu parentingnya kali ya, Kak ya. Iya, bener. Terus kalau Kak Nadia boleh cerita nggak kalau kayak kan Kak Nadia udah punya anak nih gitu. Kalau Kak Nadia sendiri gimana dalam menerapkan ini semua gitu? Oke, sebenarnya sih beda-beda ya di setiap orang. Ada yang misalnya bapaknya pinter masak, jadi bapaknya yang masak gitu. Nah, kebetulan nih aku dapat memang suamiku tuh nggak senang masak dan nggak senang ini juga, nggak senang nggak bisa untuk misalnya dia mandiin anak, nggak bisa gitu. Jadi hal yang dia bisa lakukan adalah memang misalnya kalau rumah berantakan dia sapu, pel kayak gitu. Terus dia kalau ngajak main anak seru kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, balik lagi tadi makanya kenapa komunikasi penting karena misalnya oh ya harus bisa nyuci piring ya. Ternyata hasil cucian piring dia jelek gitu misalnya. Oh bagusan dia nyapu gitu ya. Udah suruh nyapu aja gitu. Jadi maksudnya tetap harus komunikasi, tetap harus saling diskusi gitu. Kapan sih misalnya pekerjaan rumah mana sih yang kira-kira aku kerjakan, mana pekerjaan rumah yang sama suamiku kerjakan, mana misalnya, oh ini lagi makan, kalau makan biasanya tentu sama aku gitu, karena aku lebih tekun gitu ya, maksudnya kan namanya ngasih anak makan kan kayak dia ngapain dulu gitu, terus dia nangis dulu lah, dia pengen peluk lah, dia apalah gitu kan, itu kan butuh ketekunan ya gitu. Kalau bapaknya kan kayak, oh udah cukup lah gitu kan, kayak gitu. Nah kalau bapaknya lebih tahan kalau misalnya gendong berlama-lama terus ngejak main gitu. Jadi tentu perlu saling diskusi gitu kalau pengalaman aku. Oh, jadi mau nikah lah. Jadi pengen nikah nih ya. Iya, kan cari pasangannya dulu coba. Jadi ini ya Kak Nadia ya, sebelum memutuskan untuk punya anak, Kak Nadia sama suami itu apa ada kayak bikin nanti pembagiannya tugasnya tuh nanti Kak Nadia apa, nanti suaminya apa, kayak gitu nggak sih Kak? Sebenarnya sih kalau tentang misalnya nih ya obrolan namanya nanti udah nikah kita mau gimana itu tentu perlu dibicarakan dari sebelum nikah gitu ya. Tapi menurutku daripada kita harus start dari sebelum nikah ya iya. Betul, kita mesti diskusi mulai dari sebelum nikah. Misalnya hal sesimpel kayak nanti kalau udah nikah ibunya boleh kerja nggak gitu. Itu kan yang sering jadi permasalahan gitu. Tapi sebetulnya bukan hanya yang harus didiskusikan sebelum menikah, tapi ketika sudah menikah, kita tetap perlu saling diskusi dan saling mendengarkan gitu. Apakah dulu aku tahu kalau ternyata suamiku kalau nyapu pelnya bersih gitu kan nggak tahu gitu kan. Baru tahu setelah menikah. Jadi maksudnya ketika sudah menikah pun diskusi itu tetap terus berjalan gitu. Tetap berjalan, kita harus saling mendengarkan, harus saling berkomunikasi gitu. Aku menyampaikan apa yang aku pengen, suamiku juga harus menyampaikan apa yang aku pengen, terus kita juga harus saling dengerin sebenarnya apa sih kebutuhannya pasangan gitu. Ini sorry ya agak merempet sedikit sama dinamika relationship gitu, dinamika pernikahan karena memang nggak bisa lepas dari teamwork gitu, memang nggak bisa lepas dari kerjasama antara ibu dan ayah terkait dengan pekerjaan rumah maupun juga parenting gitu, baik juga pekerjaan breadwinner gitu ya, maksudnya jadi mencari nafkah gitu, jadi tentu itu sesuatu yang nggak bisa dilepaskan. Nah diskusinya memang dari sebelum nikah, pada saat lagi hamil, pada saat udah punya anak juga gitu. Mungkin nanti anaknya makin gede, tentu kan kebutuhan anak beda lagi ya. Misalnya dia butuh, sekarang anakku 1 tahun, nanti misalnya dia udah makin gede, butuh sekolah inilah, butuh kelas inilah, kelas itulah gitu kan. Yang mau antar siapa, yang mau ini siapa, itu kan tentu perlu terus didiskusikan. Jadi yang penting adalah tetap saling terbuka, saling dengerin, butuhnya apa, saling komunikasi gitu. Seru banget ya. Iya, Jadi banyak lebih suka dukanya lah ya Kak ya.
dalam Heeh. berumah tangga, dalam mengurus anak kayak gitu ya Kak ya. Iya, aku setuju banget habis dengar dari ceritanya Kak Nadia juga kan. Semoga ya Kak Din, kita nanti kalau udah berkeluarga bisa jadi orang tua yang baik gitu. Amin, harus bisa dong Kak. Nanti kalau misalkan kita butuh-butuh konsul juga bolehlah kita menghubungi Kak Nadia ya Kak ya. Iya, Iya. iya boleh banget. Nah, ini sebenarnya juga mungkin apa salah satu yang perlu kita lakukan sebagai profesional gitu ya. Maksudnya ada ini ya, ada marriage preparation. Setahuku kalau misalnya di gereja suka ada ya. Kalau Iya, ada. Mm-mm. Nah, tapi aku pernah diskusi sama temanku juga yang psikolog waktu itu dia kayak agak mengkritisi ya mungkin kayak detail-detail tentang si marriage preparation di gereja gitu. Mungkin kalau ke psikolog mungkin kita lebih paham teorinya ya gitu. Mungkin kalau misalnya secara religius mungkin gereja yang lebih paham, tapi kalau kita ke psikolog kita bisa lebih diskusi nih gitu. Kita lebih bisa sharing gitu bentuknya apa preparation sebelum menikah apa aja, termasuk di dalamnya adalah parenting gitu, pasti akan dibahas gitu. Siapa sih yang cari nafkah utama, siapa sih yang misalnya kerja di rumah, siapa sih yang misalnya harus jagain anak pada saat ini, siapa sih yang harus kayak gitu-gitu, tentu perlu didiskusikan dari sebelumnya gitu. Jadi marriage preparation ini salah satu salah satu mencegah gitu ya, mencegah ada fenomena fatherless gitu. Mm-mm. Wah, banyak ya Kak. Makasih ya Kak infonya. Jadi nggak takut lagi sih kalau ada permasalahan apapun juga kita bisa konsultasi ya jadinya Iya, sama Kak Nadia. kita sharing dulu, kita diskusi dulu karena ya tentu perlu dipersiapkan gitu. Nah, sejauh ini kalau online tadi aku biasanya di Deep Small Talk gitu, boleh banget dicari tuh di Instagram. Di Deep Small Talk itu ada marriage preparation counseling. Jadi sebelum sebelum nikah atau misalnya udah kayaknya tahun depan mau nikah nih gitu, kita mau counseling dulu deh gitu, boleh banget. Boleh, boleh, boleh. Kalau IG-nya Kak Nadia sendiri boleh dong di-spill Kak. Boleh, boleh. Aku di NADIHOBOO. Nah, di Hobu. Oh, oke. Siap Eh, Kak. eh, eh. Makasih ya Kak. Nanti aku konsul ya. Tiba-tiba aku konsul. Tiba-tiba konsul. Tiba-tiba masuk via DM nih nanti. Iya, tiba-tiba. Oke deh. Oke. Oh iya Kak Nadia, kalau misalkan nih ya Kak sudah terjadi nih fatherless dalam keluarga kita atau keluarganya sahabat HMP yang lainnya gitu, itu kira-kira ada efeknya nggak sih Kak yang terjadi gitu? Oke, efek ke ini kita bahas efek ke anak maupun efek ke keluarga ya, Iya. gitu. Ini boleh aku sambil scroll ya. Ini ada dampak fatherlessness terhadap anak. Eh, Tadi kita bahas harus tuh bapak tuh berperan gitu. Tapi sebenarnya kalau bapak nggak berperan, emang kenapa sih gitu? Kenapa sih fatherless itu sesuatu yang sangat jadi fenomena yang kok ini negatif banget loh gitu. Kalau misalnya nggak ada ayah gitu, padahal kan ada ibu. Gitu. Nah ini ada konsep diri yang bermasalah, merasa bersalah atas pengabaian ayah. Sedih nggak sih gitu sebenarnya kalau dengarnya pun gitu. Jadi ketika anak diabaikan sama salah satu figur orang tua, itu dia merasa bersalah. Itu dia ngerasa kalau dia menginternalisasi kalau sebenarnya aku diabaikan karena salahnya aku ya. Gitu. Sesedih gitu. Se sepanjang itu efeknya gitu. Nah, apakah anaknya saat itu ngeh nggak ya? Mungkin nggak ngeh gitu. Tapi ketika udah dewasa mungkin perasaan itu akan terus muncul gitu. Kemudian identifikasi gender yang bermasalah. Nah ini, misalnya ayahnya benar-benar nggak ada, mungkinnya secara fisik dan secara psikologis benar-benar terlibat secara sangat minim gitu. Nah ini misalnya biasanya bermasalahnya sama identifikasi gendernya laki-laki gitu. Jadi dia kurang, kalau perempuan dia identifikasi gender sama ibu gitu kan, gimana sih jadi perempuan gitu. Nah identifikasi gender sama bapak itu jadi masalah ke laki-laki gitu. Jadi karena dia nggak ada sosok ayah nih, sosok bapaknya nggak ada. Nah kemudian low self esteem, jadi dia nggak percaya diri gitu karena uh, ayah tuh biasanya ya kalau bapak-bapak gitu kalau misalnya dia ngajak main anak tuh lebih tegaan gitu ya. Udah kamu bisa sendiri, bisa sendiri, bisa sendiri gitu. Bapak tuh biasanya kayak gitu dan itu sebenarnya bikin kita jadi percaya diri, bikin kita jadi ngerasa oh gue bisa kok sendiri gitu. Nah, kalau ibu biasanya apa? Di sisi lain ya, ibu tuh biasanya kan lebih lebih lemah lembut gitu, terus lebih kayak takutan, lebih nggak tegaan nah gitu kan gitu. Nah, kenapa bapak tuh penting secara psikologis apa? Kalau bapaknya nggak ada ya tentu jadi lebih low self esteem, bukan karena misalnya apa
jadi nggak ada sosok bapak terus jadi nggak pede secara langsung gitu ya. Tapi ya tadi karena nggak ada yang memotivasi gitu. Kemudian prestasi akademiknya cenderung rendah gitu. Biasanya bapak tuh punya tuntutan yang tinggi ya gitu terhadap prestasi akademik anak. Terus terakhir ada kemampuan psikososial anak rendah. Nah, psikososial tuh kayak apa? Jadi gini. Tadi kita bahas tentang seorang anak itu merasa pengen untuk apa ya, punya harapan yang besar untuk diperhatikan gitu ya sama kedua orang tuanya. Nah, ketika nggak diperhatikan sama salah satu orang tua, yaitu bapak, ada yang terganggu, yakni adanya masalah attachment gitu. Ada yang masalah bonding gitu ya antara anak sama bapak. Nah, tadi ketika misalnya attachment ini di masa kecil kita tuh akan kurang lebih mengulang pola yang sama, pola attachment yang sama ketika kita punya pasangan nantinya gitu. Jadi ketika misalnya nih bapaknya dulu mengabaikan dia, bapaknya dulu dingin, bapaknya dulu cuek gitu. Dia kurang lebih ketika luka itu nggak sembuh gitu ya, dia kurang lebih akan ketika sama pasangan nanti gitu, dia akan kejar-kejar gitu. Mau pasangannya gimana pun. Makanya kita suka bilang ini bucin gitu ya. Mau pasangannya gimana pun karena tadi dia terbiasa dengan pola dia dicuekin, dia didinginin gitu, dia diabaikan gitu. Pasangannya udah kayak gitu dia masih kejar-kejar kayak gitu. Contohnya gitu. Nah, makanya kenapa penting sekali karena pola attachment kita di masa kecil itu keulang nanti ketika kita punya pasangan gitu. Makanya kemampuan psikososial anaknya nanti jadi rendah ketika ayah tidak terlibat gitu. Nah, kalau soal keluarga jadi kayak gimana gitu ya. Tentu ini tadi ya bikin ibu-ibu jadi bete gitu. Kenapa jadi bete? Karena marriage is teamwork gitu. Jadi ketika teamwork tadi gitu ya, yang satu kayak ongkang kaki aja gitu, cuma cari kerja aja gitu. Ya cari kerja sekarang perempuan juga udah pada bisa nih gitu kan. Cari uang juga udah pada bisa. Nah, makanya kenapa perlu gitu karena tadi nanti malah jadi kurang harmonis. Gimana pun salah satu aspek penting dari hubungan jangka panjang yang sukses adalah memang adanya komitmen. Komitmen itu adalah termasuk di dalamnya ada teamwork gitu loh. Jadi memang harus saling bekerja sama punya proyeknya adalah marriage ini gitu loh. Nah, tadi dinamikanya berat sebelah, ibunya terlalu dominan gitu. Itu ngaruh ke anak juga. Jadi apa-apa sama ibu, apa-apa sama ibu, apa-apa sama ibu gitu. Nah, terus juga stresnya juga lebih tinggi pada ibu karena peran pengasuhan nggak dibagi. Stres tinggi pada ibu kira-kira jadi gimana? Pola asuhnya jadi jelek. Gitu ya. Ketika misalnya aku stres banget hari ini si ada tantrum terus gitu. Ya udah main dulu sama aku. Misalnya bapaknya pulang kerja nih gitu. Udah main dulu sama aku gitu. Oke, ibunya istirahat dulu, ibunya bisa me time. Nanti ketika balik lagi ibunya udah lebih refresh gitu kan, udah lebih waras gitu kayaknya gitu kan. Jadi tentu nggak akan snap, nggak akan marah-marah, nggak akan gimana lagi karena dia sudah recharge gitu. Makanya kenapa perlu dibagi. Nah begitu pula tadi dinamika hubungannya jadi nggak harmonis lagi gitu karena mungkin ibu banyak ekspektasi tertentu sama bapaknya, mungkin tidak terkomunikasikan, mungkin udah dikomunikasikan tapi nggak didengar gitu. Nah jadinya nggak harmonis gitu. Jadi tentu itu juga jadi masalah bukan hanya bukan hanya parentingnya, tapi juga dinamika secara keseluruhan, dinamika marriage secara keseluruhan, gitu. Jadi dampaknya luar biasa ya, dampaknya seluas itu, seluas dan sepanjang itu sampai mungkin misalnya anaknya udah dewasa juga pasti akan ke bawah-bawah. Iya suka. Iya ya, aku baru ngeh loh, kirain cuman kayak kesepian. Kayak gitu doang, maksudnya kan kayak nggak ada ayah tapi kan ada ibu gitu ya, tapi ternyata nggak bisa, tetap harus ada dua-duanya, harus teamwork. Dan ya soal ibunya ini juga sih, pasti ibunya stres banget ya kalau harus kerja semuanya sendiri gitu kan. Nah kalau ibunya stres pasti ngamuk ya. baru kepikiran gitu ya, oh ya kenapa dulu ngamuk-ngamuk ya mama, ngamuk-ngamuk kenapa tuh gitu. Iya baru kepikiran. Oh dia stres ternyata, dia capek pasti karena Iya. parenting itu melelahkan itu. Jauh lebih melelahkan daripada itu yang mau dibilangin ya, parenting itu jauh lebih melelahkan daripada dulu aku ambil magister profesi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan parenting. Jadi iya, Kak. semelelahkan itu. Melelahkan itu. Baiklah.
Tuh, Kak. Berarti kita kuliah ini penderitaannya belum seberapa gede, Kak. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kita nikmati fase hidup yang ini dulu gitu. Iya loh Kak. Tapi jadi agak ngeri-ngeri ya. Ada nggak sih Kak sebenarnya tips dan triknya gitu Kak? Biar ya kita hindarin aja lah gitu dari awal kan, selain tadi ada konsultasi persiapan pernikahannya kayak gitu. Tapi ada tips dan trik lain nggak ya biar sekalian aja gitu? Ngeri Oke. soalnya. Ini ada tips menghindari fatherlessness ya. Satu, memang pada dasarnya perlu marriage preparation gitu ya. Gini, kita memang zaman dulu misalnya kita kalau ini pengasuhan orang tuaku tuh minusnya di sini gitu. Tapi pada dasarnya kita nggak bisa pilihkan orang tua kita siapa gitu. Jadi ketika itu sudah terjadi, orang tua mungkin melakukan hal yang terbaik yang pada saat itu mereka tahu gitu. It is what it is gitu. It was what it was gitu. Nah, tapi kita sekarang gitu, kita mau menikah, kita punya pendidikan, kita aware sama isu ini gitu. Kita tuh punya tanggung jawab besar loh untuk apa? Untuk pilih pasangan yang juga nanti tuh akan jadi bapak dari anak-anaknya kita gitu. Sebesar itulah tanggung jawab kita. Jadi nggak bisa mikir kayak, oh ya aku cinta sama dia nikah gitu. Pikirin itu mau jadi bapaknya anak-anak gitu. Sudah cocok kah gitu kan? Tentu jadi panjang pikirannya gitu. Makanya kenapa marriage preparation penting? Di situ kita bisa misalnya gini. Kita bakal asesmen ya, asesmen tentang dinamika hubungannya seperti apa, dinamika relationship-nya seperti apa. Nah, ketika kita asesmen tentang itu, kita juga bakal point out nih, kira-kira isunya di masing-masing ada apa nih. Misalnya di Nina isunya ini gitu ya, di pasangan isunya ini, di Kadini isunya ini, di pasangan Kadini isunya ini gitu. Nah, ketika misalnya isunya ternyata besar gitu, nanti mungkin kita bakal tawarkan juga mau konseling individu nggak gitu, karena kayaknya masalah tentang ini belum beres nih gitu. Kita kayaknya masih harus lanjut tentang ini gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya isunya ada isu nih pasti ya, setiap orang pasti ada isunya. Tapi misalnya isunya masih bisa di-tackle sendiri nih gitu. Nanti kita paling kasih bekal aja gitu. Kenapa makanya marriage preparation sepenting itu gitu. Kita biasanya kalau di small talk ada 2-3 sesi gitu ya, udah ada asesmen, terus nanti ada konseling 1, kita bahas, konseling 2 gitu, kita bahas juga gitu. Jadi betul-betul secara keseluruhan kita bahas nih kira-kira nanti isu yang berdua nih yang akan jadi masalah apa aja gitu, termasuk juga apa kalau nanti jadi parenting gitu, kalau kita akan jadi orang tua gitu ya, mau parenting itu tadi itu tuh adalah pekerjaan yang sangat berat, yang sangat luar biasa berat. Ketika kita punya isu yang besar, itu si isu bisa ke-trigger loh gitu. Makanya kenapa perlu beres dulu, makanya kenapa perlu perlu dijinakkan dulu gitu ya si isu tersebut dengan konseling gitu. Kalau nggak konseling nggak apa-apa kalau bisa ngejinakin sendiri gitu ya, tapi nggak semua orang tahu itu mungkin aku punya privilege karena aku psikolog ya, aku belajar sendiri, aku lihat sendiri teorinya, selain aku kasih konseling aku juga konseling diri sendiri gitu ya, aku bisa mempraktekkan itu ke diri sendiri. Jadi waktu itu aku nggak marriage preparation karena ya udah tahu lah, oh ya aku mesti begini, ini yang kurang di aku seperti apa, oh yang kurang di pasangan aku seperti apa gitu. Jadi itu penting sekali gitu. Kemudian kalau misalnya udah titik, oh udah nikah nih gitu kan, yang perlu disampaikan adalah komunikasi tentunya gitu ya. Kenapa sih fenomena fatherlessness ini luar biasa luar biasa negatif, luar biasa mengganggu loh gitu. Itu jangka panjang loh, itu jangka panjang bukan hanya sekarang sama anak-anak, tapi nanti udah dewasa juga itu akan jadi masalah tadi. Standar bapaknya segini nih gitu, bapaknya cuek gitu, nanti anaknya juga kurang lebih akan antara dua ya, antara akan cari yang cuek juga atau akan jadi bucin. Jadi maksudnya laki-lakinya udah misalnya jahat sama dia, tapi sama dia masih dikejar-kejar gitu, karena tadi ngerasa dia diabaikan waktu kecil gitu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sama bapaknya waktu kecil gitu loh. Itu panjang sekali. Jadi satu, komunikasikan sama pasangan gitu. Komunikasikan sepenting apa sih gitu, perannya nanti harus terlibat seperti apa. Nah, terus mungkin bapak-bapaknya, oh iya aku harus terlibat, tapi mesti gimana ya, bingung gitu. Punya waktu ritual sama anak, main. Mainnya main apa sih? Main aja, main misalnya sesuaikan sama usianya tentu ya. Misalnya anaknya lagi tadi main boneka-bonekaan, ya udah temenin dia main boneka-bonekaan.
Ini ritual waktu ayah dan anak itu idealnya sehari 20-30 menit. Jadi sebenarnya kalau misalnya masih kerja yang reguler biasa gitu ya, kayaknya insya Allah akan ada waktu kok sebenarnya gitu. Jadi punya ritual waktu ayah dan anak untuk main, sesuaikan sama usia gitu. Kalau misalnya anaknya udah remaja, mau ngomongin apa sih gitu kan. Nah, kadang salahnya adalah anak udah remaja, kerjaannya adalah dinasehatin terus aja sama orang tua gitu. Padahal ya udah, anak sudah remaja, kita cerita aja tentang apa sih interestnya dia gitu. Oh, dia sukanya sama K-pop, udah deh ngomongin K-pop. Gue nggak suka-suka banget sama K-pop sih gitu. Apa sih gitu? Nggak seru deh gitu. Tapi supaya anaknya dia merasa dimengerti, kita bisa aja diskusi tentang K-pop gitu. Terus misalnya suka apalagi lagu terkini gitu ya, film terkini kayak gitu-gitu. Misalnya diskusi tentang anaknya terkait apa sama isu-isu ini misalnya lingkungan, dia seneng ya, kita diskusi tentang itu. Jadi apa sama interest anak gitu, get to know him or her gitu. Bener-bener punya ritual waktu ayah dan anak. Tadi sesuaikan sama usianya. Main boneka pada saat dia kecil, makin gede mainnya apa, petak umpet. Makin gede lagi tadi remaja, ya ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak cerita gitu. Tadi nggak boleh langsung judgmental gitu ya, ketika anak cerita, mungkin namanya remaja kan aneh-aneh ya, ada aja kayak kok gitu sih, kok gitu ya. Nah, hati-hati dengan itu gitu, tetap harus dengerin dulu. Mau kasih nilai yang misalnya kita anut di keluarga boleh, tapi jangan pada saat anak cerita gitu, karena nanti kesannya dia ngerasa kayak oh ya salah ya gitu, ya udah deh aku nggak akan cerita lagi sama ayah soalnya nanti disalahin gitu. Oke, kemudian juga pay attention tadi ya to kids gitu. Jadi bener-bener kita mesti tahu nih, ini anak tuh senengnya apa sih gitu. Oh, nih anak tertariknya sama ini gitu. Oh, nih anak kalau kelihatannya sih kalau di rapotnya dia konsistennya di matematika nih gitu. Kalau bahasanya suka naik turun misalnya gitu. Itu nunjukin minat dan bakat anak tuh gitu. Jadi kita harus pay attention sama kesukaannya dia gitu. Oh ya, dia kemarin tuh lagi pengen nonton konser ini kayak gitu-gitu loh. Jadi kita memang harus pay attention, kita harus perhatiin anak senangnya apa. Begitu pula gitu, ketika anak sudah semakin dewasa, kita juga share kita tuh siapa, senangnya apa, waktu kecil kayak apa, udah gede kayak apa, waktu itu nggak kerjanya kayak apa, kayak gitu. Jadi memang kita kayak punya teman gitu, yang memang ya teman dari kecil kita gedein, udah gede makin gede gitu kan. Jadi benar-benar bikin lifetime connection aja gitu sama anak gitu. Jadi gimana sih supaya ayah tuh punya ritual waktu sama anak, punya perhatiin anak, terus nge-share juga gitu. Memang perlu komunikasi gitu. Memang misalnya kita nanti punya pasangan, kita yang perlu sampaikan seberapa penting itu, seberapa kita pengen dia terlibat dalam pengasuhan gitu. Itu perlu disampaikan. Dari sebelum menikah, pada saat misalnya hamil, pada saat nanti udah punya anak, itu tentu perlu terus didiskusikan. Hal-hal yang sangat detail ya, misalnya kayak aku tuh pengennya kamu ngajak main dia dulu baru kerja lagi misalnya gitu ya. Kalau pulang misalnya bapaknya ternyata masih banyak kerjaan gitu, tapi ya udahlah ngajak main dulu deh sebentar 20 menit, udah gitu kamu boleh deh buka laptop lagi misal gitu ya. Hal sedetail itu juga tolong didiskusikan, tolong dikomunikasikan gitu. Jadi jangan kayak ya harapannya sih dia tahu diri dong, nggak bisa kayak gitu ya, tetap harus saling ngobrol gitu. Jadi ya tuh biasanya cewek-cewek ini suka berharap dimengerti tanpa ngomong Iya ya. gitu ya, berharap mereka bisa membaca pikiran gitu. Aduh, tapi berarti nggak sesimpel itu ya dari awal persiapan. Jadi fatherless ini adalah suatu fenomena yang sebenarnya bisa terjadi dari sebelum menikah gitu ya. Maksudnya bibit-bibitnya itu bisa muncul dari sebelum menikah gitu. Cuman bisa dicegah sebenarnya. Gitu. Memang kita tetap harus komunikasi sih, harus tetap diskusi dari awal. Harus ngomong. Cuman kan agak gimana ya bilangnya, agak-agak malu-malu, geli-geli gimana gitu. Ada nggak sih Kak tips triknya gitu ngomongnya ke pasangan, apalagi kayak gimana ya, emang udah mau menikah gitu ya. Tapi kan mau bilang baru mau ngomongin cicilan mau mau nikahnya aja udah deg-degan nih. Mau ngomongin buat anaknya, ada nggak sih Kak kayak momen apa, momen yang harus kayak gimana gitu deh. Oke, kalau sekarang kan memang
lagi rame ya gitu kan tentang fatherlessness ini. Kalau menurut aku bisa dari misalnya platform sosial media yang dipegang nih sama berdua gitu, yang sering misalnya sering main Twitter nih gitu. Boleh start dari itu, boleh start dari fenomena itu. Ini lagi fenomena ini loh, ini lagi rame banget tentang ini gitu. Menurut kamu gimana? Itu mulai bisa dari situ tuh gitu. Itu diskusi yang deep tuh bisa dari situ. Apa eh, kita bisa misalnya tadi ya misalnya agak debat nih gitu ya, kurang kurang apa namanya, kurang satu suara nih tentang satu topik tertentu gitu ya, tentu perlu tadi perlu saling respect gitu ya, perlu saling dengerin gitu. Oh ya, kenapa ya poin kamu kayak gitu, oh oke, kayak gitu ya gitu. Nah, dia juga perlu dengerin kita, kita juga perlu dengerin dia gitu. Nah, tapi bagaimanapun tentu tadi ya gitu, ada hal-hal yang bisa kita tolerate gitu ya, mungkin misalnya tadi, oh ya dia mau bantu kok, tapi dia nggak bisa masak, ya udahlah gitu. Tapi dia mau bantu yang lain, dia mau bantu cuci piring, misal gitu ya. Itu hal tentu yang bisa kita tolerate. Tapi misal dari awal, iya menurut aku tuh pekerjaan jadi apa, beres-beres rumah, eh, terus ngasuh anak tuh pokoknya pekerjaan cewek gitu. Nah itu red flag tuh. Jadi tentu ya perlu diskusi, perlu mendengarkan, sama kita juga perlu ini ya, perlu memfilter kira-kira nih laki-laki cocok nggak jadi bapaknya anak-anak aku gitu. Cocok nggak ini laki-laki yang aku habiskan waktunya seumur hidup sama dia gitu. Ini pikiran-pikiran seperti apa nih gitu. Jadi kayaknya kalau start dari sosial media itu kan isu yang bukan apa ya, bukan isu kita gitu ya. Maksudnya itu kan isu secara general terus kita discuss about it gitu. Tapi kalau cuma itu doang terus kita discuss sama-sama kayaknya kan jadi impersonal ya. Terus jadinya nggak terlalu gengsi jadinya bahas ini gitu. Tapi kalau apa, tapi kita bisa tuh bisa mempoint out kira-kira pikiran dia ke arah mana sih, kira-kira red flag nggak nih atau green flag malah, oh ternyata dia menurut aku tuh penting ya gitu, bapak-bapak tuh harus terlibat gitu kan, berarti udah green flag nih, kayaknya menarik nih gitu laki-lakinya gitu. Tapi kalau misalnya dia dari awal udah mikir apa, belief patriarkinya kencang, hati-hati tuh gitu, mungkin memang nanti itu jadi resiko yang luar biasa besar tuh kalau apa, soal parenting gitu, karena tentu perlu terlibat sama-sama. Wah, makasih Kak tipsnya. Boleh nih dicoba ntar. Boleh ya, sambil filter-filter nih yang datang satu-satu. Nah, Sambil memilah untuk masa Mm. depan gitu ya Kak Nina. iya. Oh Ini iya Kak kayaknya Nat. sesi. Eh, Tuh. Oke. Oh ya Kak, tadi itu kan ke Kak Nadia itu kan ada menyebutkan tentang isu-isu waktu di counseling marriage preparation. Jadi itu maksudnya isu yang ada pada diri mungkin calon suami dan isu yang ada di diri sendiri itu mungkin kayak inner kecil yang belum selesai kayak gitu-gitu apa Iya, ya Kak? Atau istilahnya. permasalahan-permasalahan karena kan kadang fatherless itu kan kayak turun menurun gitu ya Kak ya, dari mungkin dari orang tuanya yang dulu ke dianya, terus nanti mungkin akan turun lagi ke anaknya gitu. Mungkin isu-isu yang dimaksud sama Kak Nadia tadi itu kayak inner child yang dia dapetin dari fatherlessnya dia dulu kayak gitu apa ya Kak? Ini semuanya. Jadi maksudnya gini, kalau kita istilahnya boleh inner child, boleh pokoknya pengalaman di masa lalu gitu ya, pengalaman masa lalu yang kurang enak di dia, mungkin ada peristiwa traumatis misalnya gitu. Itu tentu perlu didiskusikan. Ada misalnya kecenderungan untuk perfeksionis gitu. Itu isu juga tuh gitu kan, kenapa perlu perfeksionis gitu, itu kan perlu ada luka di masa kecil apa sih gitu, atau di masa lalu apa sih yang bikin jadi perfeksionis gitu. Terus gimana sih cara tacklingnya supaya perfeksionisme ini tuh nggak terlalu mengganggu hubungan berdua gitu, nggak terlalu mengganggu marriage juga gitu. Nah, termasuk juga misalnya pengalaman-pengalaman rendahnya keterlibatan ayah nih misalnya zaman kecil gitu, terus jadinya aku apa, takut aku akan jadi seperti itu juga gitu, karena itu tuh tadi seperti aku bilang itu tuh pola attachment gitu, itu tuh suatu pola yang karena di otak kita tuh pokoknya familiarnya dengan seperti itu gitu. Bisa aja kita tuh udah tahu gitu kalau itu tuh nggak benar, tapi karena kita familiar dengan pola tersebut kita bakal cenderung ke arah tersebut, ke arah misalnya ngehindar gitu. Contoh ya, misalnya ada laki-laki nih, dia apa, fatherless gitu dulunya gitu ya, bapaknya kurang terlibat dalam pengasuhan. Terus dia tahu sebenarnya fatherless tuh nggak baik gitu, tapi ada yang namanya attachment tadi gitu, karena attachmentnya cenderung bapaknya dulu ngehindar gitu. Dia juga kalau apa-apa jadinya suka ngehindar gitu.
Jadi ketika misalnya nanti jadi orang tua, dia juga akan cenderung misalnya, aduh aku mau apa, aduh aku malu aduh aku nggak enak takut salah biar ibunya aja deh, kayak gitu loh. Jadi bukan berarti misalnya dia udah tahu terus dia pasti udah aware berarti pasti akan cenderung ke situ, yang enggak juga gitu. Memang ada isu tertentu ini yang kalau misalnya besar takutnya nanti jadi bermasalah. Makanya kenapa perlu counseling marriage preparation gitu. Tapi tentu awareness ini adalah satu langkah menuju menuju better version of ourselves gitu ya. Kita misalnya tadi aku kayaknya cenderung suka ngehindar sih memang kalau ada masalah misalnya gitu. Jadi aku belajar kalau misalnya lain kali misalnya aku perlu untuk main sama anakku padahal aku lagi agak lelah gitu, aku bakal tetap berusaha untuk main sama dia gitu. Atau misalnya ini anakku lagi tantrum gitu, aku jangan ngehindar gitu kan, karena tadi dia cenderungnya ngehindar gitu. Contohnya seperti itu. Jadi isunya itu memang bentuknya misalnya tadi inner child gitu ya, ada peristiwa yang traumatis, begitu pula dengan kecenderungan nanti untuk potensi-potensi masalah ketika nanti jadi parent gitu, karena dengan pola yang sudah familiar di otak kita nanti kurang lebih akan jadi kayak gitu juga gitu. Nah, makanya perlu awareness, kita perlu mindful, kita perlu tahu cara copingnya seperti apa, itu yang biasanya nanti akan dibahas tentunya di marriage preparation gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh emang harus diselesaikan dulu ya Kak ya. Kalau mau dibilangin diselesaikan dulu, itu akan dibawa terus seumur hidup dan akan terus berusaha kita tackle seumur hidup gitu. Jadi gini, kita punya bekal. Gimana sih gimana sih kita caranya untuk terus belajar lebih baik lagi gitu. Tadi misalnya kan ngehindar gitu ya, terus udah gitu uh, kita tahu nih kita suka ngehindar, terus kita nggak sengaja ngehindar gitu, karena kita males sama tadi misalnya anaknya tantrum males gitu. Jadi bukannya anaknya ditenangin tapi dia malah pergi gitu, atau misalnya agak ngejauh sama anaknya karena dia emang orangnya kayak gitu. Nah, ketika kita belajar gitu kalau itu salah ya, berarti besok kita coba lagi deh gitu. Jadi tetap belajar gitu, nggak berarti misalnya nanti oh ya ketika sudah menikah berarti semua isu sudah beres, enggak, akan tetap ada gitu. Nanti misalnya lagi udah nikah, kita punya anak terus ke-trigger lagi, oh isu tentang dulu suka dibentak sama orang tua, semuanya juga isu akan keluar lagi. Dan yang penting adalah kita punya cara untuk coping gitu, cara untuk menghadapi hal tersebut. Nah, di marriage preparation kita bakal di point out tuh isunya ini gitu. Nah, nanti potensi masalahnya ketika nanti parenting, tentu misalnya anaknya tantrum gitu kan. Oh, ketika tantrum tuh panik. Misalnya ketika panik tuh aku bakal suka marah. Nah, kayak gitu tuh gimana sih caranya supaya aku nggak panik? Apakah, oh ya aku perlu ngejauh dulu dari anak. Misalnya 1 menit juga cukup, aku nafas dulu gitu. Terus aku balik lagi gitu. Itu hal-hal yang tentu diajarkan nanti di marriage preparation. Gitu. Oke, berarti menikah dan parenting itu belajar seumur hidup ya Kak Oh ya? iya, kayaknya nggak makanya kadang aku suka bingung ya sama kayak oh ya jadi orang tua tuh berarti tahu segalanya, pokoknya aku tahu yang terbaik buat anak. Tahu dari mana gitu, karena mohon maaf ya Anda belajar terus kan gitu, sehari-hari juga bikin salah gitu, sehari-hari juga oh udah salah, oh ya kemarin kayaknya mama salah kak bentak kamu ya, mama minta maaf gitu, bapaknya juga gitu, papa maaf ya tadi papa ngomongnya keras sama kamu, papa minta maaf gitu. Jadi dari mana tahu yang terbaik buat anak, karena kita pun juga terus belajar jadi orang tua yang terbaik, jadi orang tua yang gak ada orang tua yang sempurna ya gitu, good enough parents gitu. Kita belajar untuk tahu teorinya begini, kadang kita slip ya udah minta maaf benerin lagi besok, begitu terusnya gitu. Ya Kak. Terus Kak, kalau misalnya kita ini kan ada yang sebagai awam, terus sahabat HMP juga, public health lah ya gitu. Kita gimana sih perannya supaya bisa mengurangi fenomena fatherless ini gitu? Oke. Pertama lewat diskusi-diskusi kayak gini ya, memang perlu edukasi gitu ke masyarakat umum. Mungkin misalnya kalau Instagram sekarang, terus di mana lagi nih, bisa orang pakai TikTok gitu kali ya, Ya. pakai TikTok, pakai Twitter, isu-isu kayak gini perlu di-up gitu ya, perlu kita kasih edukasi sedikit-sedikit gitu. Misalnya post tentang fatherless, terus apa sih dampaknya gitu. Terus misalnya
father engagement, apa sih bagusnya itu gitu, kenapa sih penting ayah tuh terlibat kayak gitu. Terus misalnya kita ngadain webinar tentang parenting, di mana itu kita meng-highlight tentang peran ayah gitu. Nah itu edukasi tentunya. Terus tadi mungkin edukasi juga apa ada yang namanya marriage preparation nih gitu. Tetap kita bertanggung jawab untuk pilih pasangan, pilih berarti sebagai perempuan mungkin gitu ya. Kita punya tanggung jawab untuk pilih laki-laki yang nanti terlibat nih gitu. Kita melihat dia ada kecenderungan untuk terlibat di dalam parenting gitu. Dari sebelum nikah pun kita udah sampaikan tentang itu gitu. Kita udah diskusi tentang itu gitu. Kita di marriage preparation. Terus mungkin ini ya kalau misalnya memang itu sudah terjadi gitu ya. Misalnya kita sebagai anak nih gitu. Apakah misalnya itu perlu disampaikan ya ke orang tua gitu. Tergantung sebenarnya orang tuanya seperti apa. Karena nggak semua orang tua misalnya konseling nih gitu ya. Terus klienku cerita orang tuanya begini gitu. Ada orang tua yang memang bisa, ya udah kamu komunikasikan. Kamu kasih tahu deh kamu pengennya apa, kamu kamu butuh kalau digimanain sama bapak misalnya butuh quality time berdua sama bapak gitu misalnya boleh gitu. Kalau misalnya ayahnya masih bisa masih aman untuk diajak berdiskusi seperti itu gitu, masih aman untuk diajak oh ya mau quality time berdua deh gitu. Tapi kalau misalnya ayahnya betul-betul sosok yang kayaknya nggak safe gitu ya, nggak aman gitu, ada kok bentuk-bentuk ayah yang seperti itu, ya tentu tidak akan disarankan gitu. Jadi tergantung juga misalnya kayaknya bisa deh minta ke ayah untuk misalnya kita ngopi dong berdua ya gitu misalnya, atau kita bareng sama anak yang lain misalnya gitu ya, tapi sama bapak aja main kemana kek gitu, main piknik kemana gitu. Kalau bapaknya masih mau dengar gitu, tadi safe gitu ya, is a safe person, masih bisa untuk diajak diskusi gitu. Tapi kalau misalnya nggak usah. Tetap fokusnya adalah ke diri sendiri, lebih ke ini ya, maksudnya fokus sama resilience gitu. Jadi kita fokus lagi sama kelebihannya kita, fokus sama orang-orang sekitar kita yang memang misalnya punya hubungan yang baik, yang dekat sama kita, daripada kita gulung-gulung terus tentang fatherless ini gitu. Kalau kita sebagai orang dewasa gitu mungkin. Oke. Tapi mungkin agak sulit gitu ya Kak Nadia. Kalau yang seperti yang Kak Nadia tadi bilang, perannya anak itu komunikasinya nggak cuma antara suami dan istri atau mama dan papanya, tapi anak ke orang tua itu juga bisa ya Kak ya. Jadi kalau dari posisinya anak ke orang tua itu hal selain komunikasi ada yang bisa dilakuin lainnya nggak sih Kak? Enggak. Enggak, benar-benar enggak. Karena gini, anak tuh benar-benar tidak punya tanggung jawab apapun terhadap orang tua gitu. Kita tuh bukan yang anaknya doang yang gini, enggak gitu. Jadi kalau anaknya, iya kita memang misalnya satu komunikasi dulu deh gitu. Tapi kalau bapaknya nggak mau dengar, mau apa? Itu bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Jadi memang pada dasarnya orang tua, makanya aku bilang ini adalah pekerjaan paling berat di seluruh dunia menurut aku tuh ya, karena memang seberat itu, sesusah itu gitu. Ini 24 hour gak berhenti loh jadi orang tua gitu. Makanya kenapa tanggung jawab pun juga sebesar itu. Jadi ketika anak pengen nih bapaknya lebih terlibat dalam pengasuhan, coba anaknya gini, nggak bisa. Itu bukan tanggung jawab anaknya gitu ya. Anaknya boleh komunikasi kalau pengen gitu, cerita gitu. Coba kamu yang ngomong deh, kamu pengen punya waktu sama ayah gitu. Oke, kalau ayahnya mendengar, bagus gitu kan. Berarti insya Allah prognosis positif gitu ya. Tapi kalau misalnya bapaknya nggak mau dengar gitu, bapaknya juga denial, bapaknya juga defense malah gitu. Ketika disampaikan seperti itu, ya anaknya bisa apa? Itu bukan tanggung jawab anaknya. Gitu. Berarti nggak ada peran anak untuk di fenomena fatherless ini ya Kak ya? Nggak ada. Anak dia nggak punya tanggung jawab pun sama orang tua. Oke. Langsung kayak speechless dulu kayak. Saya jawabnya langsung nggak ada ya gitu kan. Iya. Memang nggak ada. Anak tuh nggak bertanggung jawab untuk apa-apa. Oh, oke Kak. Jadi itu jadi kalau sebagai awam kita punya, bukan awam sih, sebagai public health
practitioner gitu ya. Dia tuh punya tanggung jawab besar buat ngasih edukasi ini ke Edukasi. orang Iya. seluas-luasnya ya Kak ya. Heeh. Boleh lah ya nanti kita habis bikin podcast ini, habis bikin talk show ini, boleh banget di-share kali ya linknya kemana-mana gitu ya. Boleh Boleh banget. Iya, banget. karena sepenting itu. Karena emang penjelasan dari Kanadia bagus banget nih Kak, beneran. Aku nggak kebayang, Kak. Aku kan baca di Google, banyak kan di Google doang ya. Gitu. Saya kayak cuman baca-baca, oh iya Indonesia tinggi, oh iya masalah nih di Indonesia. Tapi nggak tahu kalau efeknya sekacau itu gitu. Maksudnya kan selama ini stroke jelas nih stroke gitu kan, meninggal gitu. Jelas. Tapi kalau tentang fatherless apa gitu. Jadi aku makasih banyak banget nih Kak, kita buat buat sendiri-sendiri, buat berkeluarga nantinya banyak PR. Buat sebagai public health practitioner masih banyak banget PR-nya buat Kita harus edukasi edukasi terus ya. orang ya. Iya. Iya. Kak Oh, Din masih ada yang mau ditanya? wah, karena penjelasannya tuh sangat-sangat jelas, jadi kayak apalagi yang mau ditanyain ya gitu. Mungkin nanti kalau yang masalah pribadi personal bisa lah DM ke Kak Nadia ya Kak Iya, ya. boleh. Nanti kita janjian. Oke. Oke, kalau gitu sahabat HMP juga bisa nih follow sosial medianya HMP FKM UI ya, karena semua informasi mengenai fenomena yang ada di Indonesia juga akan selalu diupdate di sosial medianya kita di HMP FKM UI. Instagram dan TikToknya Kak Nina? Iya, Instagram dan TikToknya di @hmpfkmui, Twitternya juga ada Kak di @hmp_fkmui, dan YouTube-nya juga ya, YouTube-nya Iya. di HMP FKMUI. Oke. Meskipun episode kali ini santai ya Kak, tapi banyak sekali ilmu dan informasi yang bisa kita dapetin, gak hanya bisa dapetin sama aku, sama Kak Nina, tapi bisa juga dapetin sama sahabat-sahabat HMP di luar sana. Terima kasih banyak ya Kak Nadia sudah mau sharing-sharing bersama HMP Pod Show. Iya, Kak Nina dan Kak Dini juga terima kasih banyak kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol sore ini. Pagi ini. Pagi ini. Iya. Boleh nih Kak Nadia kasih 1-2 kata penutup gitu Kak buat Oke. sahabat-sahabat HMP tentang fenomena ini, boleh, tentang diri sendiri boleh. Diri sendiri ya. Oke, tentang fatherlessness ini ya, pada dasarnya tadi dampaknya sepanjang itu dan seluas itu. Jadi sebagai seorang bapak, ini memang pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang berat untuk jadi parent gitu. Jadi jangan mau berhenti untuk belajar, ini fasenya sekarang tanggung jawabnya jadi misalnya, oh ya udah punya calon istri nih gitu, belajar. Oh ini udah nikah nih, mau jadi calon orang tua nih, belajar seperti apa. Nanti udah punya anaknya pun tetap belajar gitu. Jadi jangan pikir oh ya nanti sudah menikah berarti belajar selesai. No, itu malah akan terus belajar, akan terus semakin banyak gitu. Jangan sampai kita berhenti belajar. Kenapa? Karena nanti kita ngerasa jadi orang tua yang tahu the best for the kids. Padahal enggak gitu. Kita nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak ada playbooknya gitu ya, nggak ada playbooknya. Jadi orang tua tuh kalau anaknya begini jadi begini. Kenapa? Karena anak tuh semuanya unik gitu. Makanya kenapa basicnya ada mungkin gitu. Tadi ada responsif, harus tuntutannya tinggi, dua-duanya harus tinggi. Tapi kita nggak bisa benar-benar ada playbooknya yang jelas. Oh ya kalau anaknya pertama tuh begini, anak kedua begini, anak ketiga begini, nggak bisa gitu kan. Jadi betul-betul harus terus belajar, sesuaikan sama ya fase hidup saat itu gitu. Jangan sampai mau untuk berhenti belajar, karena kalau berhenti belajar kita nutup telinga, nutup mata, nggak mau aware sama kebutuhannya anak, nggak mau aware sama kebutuhannya keluarga, nggak mau aware sama dinamika keluarga yang sekarang misalnya yang kurang apa, yang perlu diperbaiki apa. Jadi harus terus belajar. Itu mungkin dari aku. Terima kasih banyak Kak Nadia. Nah, nanti kalau kapan-kapan kita undang lagi di HMP Podshow mau Kak ya? Ini boleh banget, makasih banget ya ini kesempatannya, seru sekali diskusi-diskusinya. Iya, makasih Kak. Semoga bisa Makasih ketemu lagi Kak. di episode berikutnya. Makasih Kak. Makasih Kak Nadia. Oke, bye-bye, Kak Nina, Kak Dini. Bye. Oke Kak Nina, jadi untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih Kak? Di episode selanjutnya kita kembali lagi Kak dengan daily life kampus Kak.
Wah, seru banget tuh pasti Kak. Kita jadi bisa lebih tahu banyak tentang pasca sarjana ya Kak. Iya, Kak, narasumbernya pasti lebih kecil lagi dari kemarin. Oke deh, kalau gitu jangan lupa saksikan dan dengarkan terus HMP Podshow, podcast dan talk show setiap hari Sabtu di minggu terakhir setiap bulannya pukul 10.00 WIB hanya di YouTube dan Spotify HMP FKM UI. Ya, Kak Dini, sampai jumpa lagi sahabat HMP. Bye-bye, sampai jumpa.